Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safety, NPM 2020 14 50 10 65, perwakilan dari kelompok 8, ingin mempresentasikan tentang asal mula kehidupan di bumi. Saya bersama teman saya Berliana Salsabila Putri, NPM 2020 14 50, dan di sebelah saya Depuspita Sari, NPM 2020 145 010 80. dan juga dosen pengampu kita Ibu Mimanisma. Saya Mimanisma, dosen pengampu ilmu kealaman dasar. Yang pertama akan dijelaskan oleh Berliana Salsabila Putri. teori asal mula kehidupan di bumi menurut para ahli. Yang pertama ada Geoneuratos spontanea. Orang menganggap bahwa makhluk hidup terbentuk secara sok atau terbentuk dengan sendirinya. Contohnya ulat timbul dengan sendiri dari bangkai tikus. Yang kedua ada kosmos. Pendapat ini menyatakan bahwa makhluk hidup yang ada di bumi berasal dari luar bumi. Mungkin dari planet lain. Benda hidup datang dalam bentuk spora yang aktif jatuh ke bumi, kemudian berkembang biak. Yang ketiga, menurut Omne Vivum Ex Ovo, seorang ahli biologi Italia dapat membuktikan bahwa ulat pada bangkai tikus berasal dari telur lalat. Kemudian, ia mengemukakan pendapat bahwa makhluk hidup berasal dari sel telur. Yang keempat, ada Omne Ovo Ex Vivo. Ahli biologi dari Italia dapat membuktikan bahwa mikroorganisme atau jasad renik yang mencemari kaldu dapat membusuk kaldu. Jika kaldu dididihkan, kemudian ditutup rapat-rapat, maka pembusukan tidak terjadi. Ia menyimpulkan bahwa telur berasal dari jasad hidup. Yang kelima ada menurut Omne Vivum Ex Vivo, yaitu Louis Pasteur. Sarjana kimia Prancis melanjutkan percobaan Spallanzani, yakni dengan menggunakan berbagai mikroorganisme. Ia berkesimpulan bahwa organ timbul dari kehidupan baru, harus ada kehidupan sebelumnya. Teori ini disebut biogenesis. Matanya sambil ngeliat ke kamera ya, jangan menonton. Yang kedua, sejarah perkembangan makhluk hidup. Sejarah perkembangan makhluk hidup pada zaman Archaeorum, yaitu zaman kurang lebih 2.500 juta tahun, bumi masih berbentuk bola pijar, berputar pada porosnya. Suhu udara panas, iklim dan cuaca tidak stabil, dan belum ada tanda-tanda kehidupan. Yang kedua, zaman Paleozoikum, yaitu zaman kehidupan tua. Zaman Paleozoikum kurang lebih 340 juta tahun. Iklim dan cuaca masih berubah-ubah. Curah hujan sangat tinggi dan keadaan lingkungan di bumi belum stabil. Yang keempat, ada zaman Mesozoikum, yaitu zaman kehidupan pertengahan. Zaman Mesozoikum itu kurang lebih 140 juta tahun. Keadaan iklim dan cuaca berangsur-angsur membaik. Makhluk hidup yang muncul pada zaman ini adalah binatang-binatang reptil yang mempunyai ukuran badan yang sangat besar. Yang keempat, ada zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum itu kurang lebih 60 juta tahun. Keadaan di bumi semakin membaik, cuaca dan iklim semakin stabil, dan kehidupan semakin berkembang dengan pesat. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Perbedaan makhluk hidup dengan benda mati. Yang pertama, bentuk dan ukuran. Setiap makhluk hidup itu kan bentuknya itu pasti dia mempunyai bentuk sama ukuran, tapi kalau benda mati itu dia nggak mempunyai bentuk. Yang kedua, komposisi kimia. Jadi komposisi kimia itu makhluk hidup itu mempunyai komposisi kimia tertentu. Kalau untuk benda mati dia tidak mempunyai komposisi. Yang ketiga, organisasi. Setiap makhluk hidup itu mempunyai organisasi. Kalau untuk benda mati dia tidak mempunyai organisasi. Yang ketiga, metabolisme. Metabolisme itu adalah dia mengambil penggunaan makanan. Kalau benda mati itu tidak mempunyai hal-hal yang tersebut. Kelima, iritabilitas. Iritabilitas itu adalah makhluk itu memberikan reaksi terhadap perubahan sekitarnya. Untuk benda mati, reaksinya seimbang dengan aksinya.
Untuk yang selanjutnya reproduksi. Reproduksi itu setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk membuat makhluk itu menjadi banyak. Sedangkan benda mati itu tidak mempunyai. Kalau terakhirnya tumbuhan dan hewan mempunyai daur hidup. Setiap makhluk hidup itu mempunyai proses pertumbuhan. Tetapi kalau untuk benda mati dia memperbesar karena pengaruh luar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dewi Puspitasari. Hierarki kehidupan. Urutan tingkatan organisasi kehidupan disebut hierarki kehidupan. Tingkatan organisasi kehidupan dimulai dari yang pertama ada molekul, yaitu molekul adalah bahan kimia dasar penyusunan kehidupan. Yang kedua ada sel. Sel setiap makhluk hidup tersusun atas sel. Yang ketiga ada jaringan. Jaringan adalah kelompok sel yang sejenis, memiliki bentuk dan fungsi yang sama dalam tubuh makhluk hidup. Yang keempat ada organ. Organ adalah kelompok jaringan yang bersatu bekerja sama menjalankan fungsi tertentu. Yang kelima ada sistem organ. Sistem organ adalah gabungan dari organ-organ yang bekerja sama untuk membentuk suatu sistem dalam kehidupan. Yang keenam ada individu atau organisme. Organisme adalah sistem-sistem organ yang bekerja sama membentuk kehidupan. Yang ketujuh ada populasi. Populasi sekumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Yang kedelapan ada komunitas. Komunitas itu seluruh makhluk hidup yang hidup di suatu daerah tertentu. Yang ke-9 ada ekosistem, merupakan berbagai macam populasi yang berinteraksi dengan lingkungan tempat mereka hidup, baik di komponen biotik maupun komponen abiotik. Yang ke-10 ada bioma. Bioma itu organisasi kehidupan yang cukup beragam, khususnya jenis makhluk hidup di dalamnya. Yang ke-11 ada bioserver, atau lapisan kehidupan seluruh planet bumi beserta makhluk hidup yang ada di dalamnya. Berdiskusi sama Ibu Mima. Ya, gimana? Untuk yang pertama, bagaimana kehidupan di bumi? Semula bagaimana? Asal mula kehidupan di bumi. Di sini dilihat dari berbagai pendapat. Ada yang mengatakan bahwa kehidupan di bumi diawali dengan adanya spontan atau terbentuk dengan sendiri. Jadi bumi itu ada dengan sendirinya tanpa pencipta. Jadi dia sudah terbentuk sendiri. Kemudian pendapat yang lain mengatakan bahwa bumi itu berasal dari pecahan atau bongkahan dari planet-planet lain di mana terjadinya larva atau yang berbentuk spora. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa asal mula dan masih banyak lagi. Jadi kalau secara umum kehidupan asal mula di bumi itu berawal dari benda mati. Kenapa begitu? Setelah dilakukan pembuktian, kehidupan di bumi berasal dari benda mati. Apabila kita menaruh daging dalam sebuah toples tanpa ditutup, beberapa jam kemudian akan ada semut. Kemudian tumbuh jamur dan bakteri. Nah, itu kan makhluk hidup semua. Jadi sumber kehidupan makhluk di bumi itu berasal dari benda mati. Sedangkan awal mula kehidupannya itu berasal dari benda mati. Itu teori yang sudah mengatakan seperti itu. Dan pembuktiannya sudah seperti sekarang ini kita taruh gula, terus semut, kecoa, binatang-binatang lainnya juga kayak gitu. Namun kalau dari sisi pendidikan agama masing-masing dengan kepercayaannya, ada yang menurut Islam asal mula di bumi itu terdapat di kitab Al-Quran, dan Kristen juga menyatakannya dalam Injil, juga agama lain yang intinya adalah bahwa asal mula kehidupan di bumi adalah bahwa bumi itu ciptaan Tuhan atau ciptaan Allah, sehingga di dalamnya juga makhluk yang di dalam bumi itu manusia, hewan dan binatang semua itu ciptaan Allah. Di situ diciptakan dalam semua kitab ajaran agama yang ada di Indonesia. Gimana? Ada lagi? Ya Bu, saya mau bertanya, apakah teori-teori tersebut masih digunakan pada zaman sekarang? Iya, jawabnya. Nah, teori-teori yang tersebut masih digunakan sampai sekarang karena dari perdebatan ilmiah yang sudah terjadi sebelumnya, dari percobaan, kemudian ada pendapat yang mendukung, ada pendapat yang bertolak belakang, bahkan ada pendapat yang menjatuhkan teori sebelumnya. Namun
karena ini adalah dari unsur ilmiah atau keilmuan, sehingga pembuktian itu dengan cara mereka lakukan sendiri, dengan melakukan praktek sendiri. Yang kalau kita mau buktiin aja, coba kita taruh gula, udah kita biarin. Terus kita taruh daging, atau kita taruh permen, atau bahkan kita lagi duduk aja terus soto lalat datang. Padahal kita bukan benda mati, kita ada ruh ya. Kita masih hidup aja udah diteplokin lalat, gimana kalau udah jadi jasad? Gitu ya, seremnya kayak gitu. Jadi kalau bicara teori yang dari dulu dan sebelumnya, semua teori masih tetap digunakan. Namun tidak setiap teori itu harus dipaksa atau kita harus memaksakan keadaan dengan teori yang sudah sudah dibuktikan. Jadi misalnya semua benda yang jatuh ke bawah, berarti kan itu teori gravitasi. Terus ada lagi kalau di matematika, Pythagoras dikenal dengan rumusnya untuk mengukur segitiga dengan rumus 22/7, sampai hari ini juga masih dipakai kayak gitu. Oke, apalagi? Ibu, yang ketiga pertanyaannya, mengapa asal mula kehidupan masih diperdebatkan padahal sudah ada teori-teori para ahli? Nah, kalau asal mula kehidupan masih diperdebatkan karena banyaknya pendapat yang berbeda, berlawanan, bahkan tidak saling nyambung. Kalau yang pertama bilang makhluk hidup, asal mula kehidupan di bumi berasal dari benda mati. Kemudian pendapat berikutnya, asal mula kehidupan di bumi berasal dari Tuhan. Kemudian dari pendapat berikutnya mengatakan bahwa asal mula kehidupan itu adanya kehidupan baru. Ada juga yang mengatakan bahwa asal mula kehidupan di bumi berasal dari planet-planet sebelumnya. Misalnya kayak, jadi kita tuh asal usulnya ada yang bilang kita tuh dari Homo sapien Pithecanthropus erectus itu asal mulanya adalah dari kera. Kemudian mengalami perubahan sampai dia bisa berdiri sempurna. Tapi sampai sekarang kita kayak masih belum terima kalau kita dibilang dari kera. Itu secara ilmiah loh ya, bukan saya yang bilang. Dan memang itu yang menjadi, masa gue dibilang monyet, bahasanya kan gitu. Tapi ya itulah penemuan, itulah ilmiah, itulah pendapat para ahli. Dengan tidak mengurangi pendapat yang ada, kemudian adanya pendapat-pendapat lain yang melakukan penelitian-penelitian. Ada yang mengatakan bahwa kita ini dari alien. Alien itu yang mana kita juga nggak pernah tahu. Bala alien itu lebih ke imajinasi, sosok kartun yang sekarang di film-film anak-anak untuk daya hayal gitu kan. Oke, apalagi? Sudah, Ibu. Oke. Baik, terima kasih kepada Ibu Mima. Ya, sama-sama. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.